Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Alfidayat dengan NIM S1S122146, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halmahera. Adapun tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek. Adapun tugasnya yaitu menggunakan Visual School yaitu pada Python. Mungkin langsung saja ke tugasnya, yaitu yang pertama, variabel Python. Variabel Python terdiri dari 5 dan di sini saya akan mengambil 3. Mungkin langsung saja yang pertama yaitu variabel Python. Variabel Python. Sebelum kita lanjut ke variabel Python, yang pertama itu kita harus ketahui apa itu variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Yang kedua yaitu membuat variabel. Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasi variabel. Variabel dibuat saat Anda pertama kali memberikan nilai padanya. Dari Python variabel yaitu yang pertama X sama dengan 5, Y sama dengan John, yaitu print X dan print Y. Adapun hasil dari print X dan print Y adalah hasil dari print X dan print Y, yaitu print X menghasilkan 5 dan print Y menghasilkan John. Selanjutnya yaitu variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Contohnya yaitu X sama dengan 4 atau tagar X is of type integer, atau X sama dengan Sally. Tagar X is now of type string. Mungkin hasil dari 4 dan sama dengan Sally akan kita lihat. Hasil dari X 4, X sama dengan Sally, yaitu print X, dan print X menghasilkan Sally. Selanjutnya yaitu pengecoran. Pengecoran adalah jika Anda ingin mencari data, ini bisa dilakukan dengan casting. Contoh pengecoran. Adapun contoh pengecoran yaitu X sama dengan string dalam kurung 3, Y sama dengan integer dalam kurung 3, dan Z sama dengan float dalam kurung 3. Mungkin hasil dari X sama dengan string, Y sama dengan integer, dan Z sama dengan float akan kita lihat. Adapun hasil dari X sama dengan string, Y sama dengan integer, dan Z sama dengan float, yaitu print X menghasilkan 3, print Y menghasilkan 3, dan print Z menghasilkan 3.0. Dan di sini juga sudah tertera print X yaitu X atau string 3, print Y yaitu integer dalam kurung 3 sudah sama, dan ketiga yaitu print Z atau float yang menghasilkan 3. Dan di sini juga sudah tertera 3.0 atau 3. Selanjutnya itu dapatkan tipenya, atau Anda bisa mendapatkan tipe dari suatu variabel dengan fungsi tipe. Contoh dari dapatkan tipenya yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan John, atau print tipe X dan print tipe Y. Adapun hasil dari print tipe X dan print tipe Y, yaitu kita akan melihatnya dengan menggunakan adalah, cobalah sendiri dan akan muncul hasil dari print tipe X dan print tipe Y, yaitu print tipe X menghasilkan kelas integer dan print tipe Y menghasilkan kelas string. Selanjutnya yaitu kutipan tunggal atau ganda. Variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Contoh dari tanda kutip tunggal atau ganda atau kodingan tanda kutip tunggal atau ganda adalah sebagai berikut. X sama dengan John atau tagar is the sum as. So, X sama dengan John. Kita akan melihat hasilnya yaitu, dan di sini sudah tertera X sama dengan John, atas 2, print X 2 yaitu X sama dengan John kutip 1 menghasilkan print X. Print X di sini yaitu sama saja karena X di sini sama-sama menghasilkan John,
hanya terdapat perbedaan yaitu karena kutip satu kutipnya, dan kutip itu tidak berpengaruh dan hasilnya pun akan sama. Selanjutnya yaitu hal-hal sensitif. Nama variabel PK huruf besar kecil. Contohnya yaitu atau contoh dari hal-hal sensitif dari variabel PK huruf besar kecil yaitu ini akan membuat dua variabel yaitu kecil sama dengan 4, A besar sama dengan sili, atau A besar will not override A kecil. Adapun hasil dari contoh hal-hal sensitif adalah sebagai berikut, yaitu print A kecil menghasilkan 4 dan print A besar menghasilkan seli. Baik, kita melangkah ke selanjutnya yaitu nama variabel. Nama variabel itu atau nama variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih deskriptif dalam kurung usia, nama mobil, atau total volume. Aturan untuk variabel Python. Aturan untuk variabel Python terdiri dari 5. Yang pertama yaitu nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Yang kedua, nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Yang ketiga, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah dalam kurung AZ, 0-9 dan balas kurung. Yang keempat, nama variabel PK huruf besar kecil dalam kurung usia dan AG adalah 3 variabel berbeda. Yang kelima yaitu nama variabel tidak boleh berupa kata kunci Python apapun. Contoh dari nama variabel yang pertama yaitu nama variabel hukum. Dan nama variabel hukum di sini semua menghasilkan John karena semua penginputannya itu sama, myvar, dan hasilnya yaitu akan sama juga John. Selanjutnya yaitu nama variabel multikata. Adapun nama variabel yang memiliki lebih dari satu kata akan sulit dibaca. Ada beberapa teknik yang dapat Anda gunakan agar lebih mudah dibaca. Kasus unta, setiap kata kecuali diawali dengan huruf kapital atau my variable name sama dengan John. Kasus pascal, setiap kata dimulai dengan huruf kapital atau my variable, dan di sini terdapat V-nya besar dan N-nya besar dan menghasilkan John. Kasus ular, setiap kata dipisahkan oleh karakter garis bawah atau my underscore, variable underscore, dan name underscore menghasilkan John. Selanjutnya yaitu tetapkan beberapa nilai. Variabel Python, tetapkan banyak nilai. Banyak nilai yang banyak variabel. Python menggunakan Anda menetapkan nilai beberapa variabel dalam suatu baris. Contoh dari banyak nilai yang banyak variabel. Contohnya yaitu X, Y, Z sama dengan atau menghasilkan orange, banana, cherry, atau print X menghasilkan orange, print Y menghasilkan banana, dan print Z menghasilkan cherry. Adapun hasilnya itu yang akan kita melihat, dan di sini sudah jelas. X menghasilkan orange, Y menghasilkan banana, dan Z menghasilkan cherry. Selanjutnya yaitu satu nilai untuk banyak variabel, dan Anda dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel ke dalam suatu baris. Contohnya yaitu X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan orange. Adapun hasil dari print X, print Y, dan print Z akan kita melihat, yaitu print X menghasilkan orange, print Y menghasilkan orange, dan print Z menghasilkan orange. Dan di sini juga sudah tertera X, Y, dan Z menghasilkan orange, dan di bawah juga akan menghasilkan orange. Walaupun terpisah-pisah tetap akan menghasilkan orange karena di atas sudah tertera X sama dengan Y sama dengan Z menghasilkan orange. Selanjutnya yaitu buka kemasan koleksi. Jika Anda memiliki kumpulan nilai dalam daftar
tuple, dan lain-lain. Python memungkinkan Anda mengekstrak nilai ke dalam variabel ini untuk disebut membongkar. Contoh dari buka atau buka daftar. Buka pakai daftar fruits dalam kurung apple, banana, dan cherry. X, Y, dan Z sama dengan fruits. X itu banana, X itu apple, Y itu banana, dan Z itu cherry. Dan kita akan melihat hasil print X, print Y, dan print Z. Hasil dari print X dan print Y dan print Z yaitu print X menghasilkan apple, print Y menghasilkan banana, dan print Z menghasilkan cherry. Selanjutnya yaitu tipe data Python. Untuk tipe data Python dalam program, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda, dan tipe berbeda dapat melakukan hal berbeda. Python memiliki tipe data bawaan berikut secara default dalam kategori berikut. Jenis teks, string, jenis numerik, integer, float, dan kompleks, jenis urutan, list, tuple, dan range, jenis pemetaan, dig, jenis set, set, dan from z set, tipe boolean bool, jenis binary bytes, byte array, dan memory view. Dan tidak ada jenis, yaitu menghasilkan non-type. Mendapatkan tipe data, Anda bisa Adapun mendapatkan tipe data, Anda bisa mendapatkan tipe data objek apapun dengan menggunakan tipe dalam kurung fungsi. Contoh dari mendapatkan tipe data yaitu cetak tipe data variabel X sama dengan 5. Hasil dari print tipe X adalah sebagai berikut, dan kita akan mengecek. Hasil dari print tipe X yaitu menghasilkan 5 dan kelasnya yaitu kelas integer. Selanjutnya yaitu mengatur tipe data. Di Python, tipe data diatur Anda menetapkan nilai ke variabel. X sama dengan hello world tipe data string. X sama dengan 20 tipe data integer. X sama dengan 20.5 sama tipe data float. X sama dengan 1J tipe data kompleks. X sama dengan dalam kurung apel, dalam koma banana, koma cherry, menghasil tipe data list. X sama dengan apel, banana, dan cherry, tipe data tuple. X sama dengan dalam kurung 6, tipe data X sama dengan name, John, X, dan 36, tipe data dig. X sama dengan apple, X sama dengan dalam kurung kurawal apple, koma banana, koma cherry, tipe data set. X sama dengan front z dalam kurung kurawal apple, koma banana, koma cherry, tipe data front z. X sama dengan true, tipe data ball. X sama dengan be hello, tipe data bytes. X sama dengan byte array dalam kurung 5, tipe data byte array. X sama dengan memory view dalam kurung bytes 5, tipe data memory view. X sama dengan non, tipe data non type. Selanjutnya yaitu nomor Python. Untuk nomor Python tersendiri, yaitu nomor Python terbagi ada 3 tipe numerik dalam Python. Yang pertama integer, float, dan kompleks. Variabel bertipe numerik dibuat saat Anda memberikan nilai padanya. Contohnya yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2.8, dan Z sama dengan 1J. Dan X sama dengan 1 menghasilkan integer, Y sama dengan 2.8 menghasilkan float, Z sama dengan 1J atau tagar menghasilkan kompleks. Selanjutnya, untuk memverifikasi tipe objek apapun dengan Python menggunakan tipe fungsi. Contohnya yaitu print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z. Dan kita akan melihat hasil dari print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z. Hasilnya yaitu print tipe X menghasilkan kelas integer,
print tipe Y menghasilkan kelas float, print tipe Z menghasilkan kelas kompleks. Selanjutnya yaitu integer. Integer atau bilangan bulat adalah bilangan bulat, positif atau negatif, tanpa desimal dan panjangnya tidak terbatas. Contoh dari integer atau kodingan dari integer tersebut adalah bilangan bulat. Bilangan bulatnya yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 26, 65, 62, 22, 55, 48, 87, 711. Dan Z sama dengan minus 32, triple 5, 22. Hasil dari print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z akan kita melihat adalah sebagai berikut. Hasil dari print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z menghasilkan kelas integer. Dan semua menghasilkan kelas integer dari semua tipe X, Y, dan Z. Selanjutnya yaitu mengambang. Float atau bilangan floating point adalah bilangan positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Contohnya mengapung. X sama dengan 1,10, Y sama dengan 1,0, Z sama dengan minus 35,59. Hasil. Adapun kita akan melihat hasil dari print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z adalah sebagai berikut. Hasilnya yaitu semua hasil dari print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z menghasilkan kelas float. Dan selanjutnya float juga bisa berupa bilangan ilmiah dan huruf E untuk menunjukkan pangkat 10. Contohnya mengapung. Yang contohnya yaitu mengapung dan kodingannya yaitu X sama dengan 35E3, Y sama dengan 12E4, Z sama dengan minus 87,7E 100. Hasil dari print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z akan kita melihat dan tekanlah cobalah sendiri atau kalau dalam bahasa Inggris try it. Dan hasil dari print tipe X, print tipe Y, dan print tipe Z menghasilkan kelas float dan tidak ada perbedaan. Semua menghasilkan kelas float dari print tipe X, tipe Y, dan tipe Z. Selanjutnya yaitu kompleks. Bilangan kompleks ditulis dengan huruf J sebagai bagian imajinernya. Contoh dari kompleks yaitu X sama dengan 35 tambah J, Y sama dengan 5J, dan Z sama dengan min 5J. Print tipe X, tipe Y, dan tipe Z, kita akan melihat hasil dari bilangan tersebut atau contoh tersebut, yaitu hasil dari X tambah 35J, Y sama dengan 5J, Z sama dengan min 5J, atau print PX, print tipe Y, dan print tipe Z, semua menghasilkan kelas kompleks dan tidak ada perbedaan. Selanjutnya yaitu jenis konversi. Anda dapat mengonversi dari suatu tipe ke tipe lain dengan mode integer, float, dan kompleks. Contoh dari jenis konversi, konversi dari satu jenis ke jenis lainnya. X sama dengan 1 tagar integer, Y sama dengan 2,8 atau tagar float, 1J tagar kompleks. Convert from integer float atau a float, A sama dengan float dalam kurung X. Yang kedua, tagar convert from float to integer, B sama dengan integer dalam kurung Y. Selanjutnya, convert from integer to complex, C sama dengan kompleks dalam kurung X. Selanjutnya yaitu print A, print B, print C, dan print tipe A, print tipe B, dan print tipe C. Kita akan melihat hasil dari codingan di atas ini atau codingan tersebut. Sorry, jaringan agak delay. Mohon maaf sebelumnya jaringan. Jadi kita lanjut.
1.0. Selanjutnya yaitu print X menghasilkan 1.0, print Y menghasilkan 2, dan print Z menghasilkan 1 tambah 0J. Print tipe X menghasilkan kelas float, print tipe Y menghasilkan kelas integer, dan print tipe Z menghasilkan kelas kompleks. Selanjutnya yaitu angka acak. Python tidak memiliki random atau fungsi untuk membuat angka acak. Namun Python memiliki modul bawaan bersama random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Contoh, import modul acak atau tampilan nomor acak antara 1 dan 9, yaitu import random atau print dalam kurung random atau range dalam kurung 1,10. Adapun hasilnya yaitu import random atau print dalam kurung random titik range dalam kurung 1,10, yaitu menghasilkan 8. Selanjutnya yaitu pengecoran Python. Adapun pengecoran Python terdapat beberapa jenis. Tentukan jenis variabel. Mungkin pada saatnya Anda ingin menentukan tipe pada suatu variabel. Hal ini dapat digunakan dengan casting. Python adalah bahasa berorientasi objek, dan karena itu ia menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe data, termaksud tipe primitifnya. Oleh karena itu, transisi dengan Python dilakukan menggunakan fungsi konstruktor. Fungsi konstruktor terbagi menjadi 3, yaitu integer atau membuat bilangan bulat dari literal, bilangan bulat, literal float, dengan menghapus semua desimal, atau literal string dalam kurung asalkan string mewakili bilangan bulat. Yang kedua itu float atau membuat dengan literal float atau literal string dalam kurung asalkan string itu mewakili float atau integer. Yang ketiga yaitu string atau membuat string dari beberapa tipe data termasuk string, literal integer, dan literal float. Contoh dari bilangan bulat, X sama dengan integer dalam kurung 1, Y sama dengan integer dalam kurung 2.8, Z sama dengan integer dalam kurung kutip 3, kutip dalam kurung 3. Integer X sama dengan integer dalam kurung 1 menghasilkan X will be 1, X will be 1, Y sama dengan integer 2.8, tagar Y will be 2, Z sama dengan integer dalam kurung kutip angka 3, atau tagar X atau tagar Z will be 3. Dan akan kita melihat hasilnya, yaitu print X menghasilkan 1, print Y menghasilkan 2, dan print Z menghasilkan 3. Selanjutnya yaitu contoh mengapung. X sama dengan float dalam kurung 1, tagar X will B 2.0 1.0. Y sama dengan float dalam kurung 2.8, tagar Y will B 2.8. Z dalam sama dengan float dalam kurung 3, tagar Z will B 3.0. W sama dengan float dalam kurung 4.2, tagar W will B 4.2. Dan kita akan melihat contoh dari mengapung. Print X menghasilkan 1.0, print Y menghasilkan 2.8, print Z menghasilkan 3.0, dan print W menghasilkan 4.2. Selanjutnya yaitu contoh string. Contoh string X sama dengan string dalam kurung S1, tagar X will B dalam kurung S1. Y sama dengan string dalam kurung 2, tagar Y will B kutip 1 angka 2. Z sama dengan string dalam kurung 3.0.
atau tagar Z will be 3.0. Mari kita coba dan kita akan melihat hasil dari contoh string tersebut. Dan contoh hasilnya yaitu print X menghasilkan S1, print Y menghasilkan 2, dan print Z menghasilkan 3.0. Selanjutnya yaitu string Python. String Python di sini terdiri dari 7. Adapun string Python yang pertama yaitu Python string. Dan pada Python string, string dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Halo dalam kutip 1 sama dengan halo dan kutip 2. Anda dapat menampilkan string literal dengan print dalam kurung fungsi. Contoh dari print dalam kurung hello kutip 2 dan print hello kutip 1. Adapun hasil dari contoh print hello kutip 2 dan hello kutip 1 akan kita melihat hasilnya. Dan di sini tidak ada perbedaan karena di sini pada kutipnya ini tidak berpengaruh dan hasilnya akan tetap sama, hello, dan akan tetap muncul bila dijalankan. Selanjutnya yaitu tetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dan string. Contohnya A sama dengan hello atau print A. Print A di sini akan kita lihat menghasilkan apa. Dan di sini print A menghasilkan hello, sama seperti hasil yang di atas. A sama dengan 2 hello. Selanjutnya yaitu string multibaris. Anda Anda dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan tiga tanda kutip. Contohnya yaitu Anda dapat menggunakan tiga tanda kutip ganda, yaitu A sama dengan tiga tanda kutip lorem ipsum $sheet amet constructor adipithing elite set do ismod topper individuant at labor at dollar magna aliquo dan tiga kutip ganda atau print A, dan kita akan melihat hasilnya. Dan di sini perbedaannya yaitu yang pertama dan yang saya sebutkan tadi memiliki tiga kutip ganda dan hasilnya itu tidak memiliki tiga kutip. Dan ini adalah hasil dari print A yang tidak memiliki kutip. Selanjutnya yaitu mengiris string. Adapun mengiris string yaitu Anda dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaksis irisan. Tentukan model indeks awal dan indeks akhir. Dipisahkan dengan titik 2 untuk mengambil bagian dari string. Contoh dari mengiris string adalah dapatkan karakter dari dua posisi, dari posisi 2 ke posisi 5 dalam kurung tidak termaksud, atau B sama dengan hello world tanda seru, atau print B dalam kurung B dalam kurung 2 bagi 5 atau 2.25. Selanjutnya yaitu kita akan melihat hasil dari print B. Hasil dari print B tersebut yaitu adalah 110. Selanjutnya iris dari awal. Dengan mengabaikan indeks awal, rentan akan dimulai dari karakter pertama. Contohnya, dapatkan karakter dari awal hingga posisi 5 dalam kurung tidak termasuk. Adapun contoh atau codingan dari iris dari awal yaitu sebagai berikut. B sama dengan hello world atau B dalam kurung 5 atau titik 25. Dan di atas ini perbedaannya cuman antara dan di atas ini perbedaan antara mengiris dan iris dari awal, perbedaannya adalah cuman angka 2 ini, dan kita akan melihat hasil dari iris dari awal meskipun hanya perbedaan angka 2 dan pasti
pada hasilnya akan ada perbedaan. Mungkin kita bisa melihat hasilnya dan ya kan? Dan ya, hasilnya berbeda. Di sini B sama dengan hello world atau print B menghasilkan tik 25 menghasilkan hello. Dan yang sebelumnya tadi yang mengiris kita akan melihat lagi hasilnya di sini menghasilkan 10 dan hasilnya berbeda antara mengiris dan iris dari awal. Selanjutnya yaitu iris sampai akhir. Dengan mengabaikan indeks akhir, rentan akan menuju ke akhir. Contoh karakter dari posisi 2 hingga akhir. B sama dengan hello world, print B dalam kurung 2, 2 dan di sini terdapat perbedaan lagi. Di sini kan yang diambil akhirannya dan di sini yang diambil awalannya, maka kita akan mengecek pasti akhirnya hasilnya akan berbeda dan tidak akan mungkin sama. Nah, di sini terdapat hasilnya dan hasil dari ini adalah gabungan dari hasil mengiris dan iris dari awal. Dan hasil dari print B2 dalam kurung print dalam kurung B dalam kurung 2 yaitu 110, word tanda seru. Pengindeksan negatif. Gunakan indeks negatif untuk memulai potongan dari akhir string. Contohnya yaitu dapatkan karakternya dari 0 di dunia dalam kurung posisi min 5. Oke, atau K, tapi tidak termasuk D di dunia dalam kurung posisi 2.2. Contoh codingannya yaitu atau contoh dari pengindeksan negatif yaitu B sama dengan hello world atau dalam kurung B dalam kurung min 5.2 min 2. Maka kita akan melihat hasil dari contoh di atas yaitu menghasilkan OR1. Selanjutnya yaitu ubah string. Python Python modifikasi string. Python memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat Anda gunakan pada string. Huruf dalam kurung huruf besar. Contoh dari huruf besar atau memodifikasi string yaitu metode ini upper dalam kurung mengembalikan string dalam huruf besar atau A sama dengan hello world dalam menghasilkan print dalam kurung A titik upper dalam kurung balas kurung. Kita akan melihat hasil dari huruf besar dari contoh di bawah. Hasilnya yaitu hasil dari print A titik upper dalam kurung balas kurung menghasilkan hello, word. Baik, kita melangkah ke selanjutnya yaitu huruf kecil. Metode ini menggunakan lower, mengembalikan string dalam huruf kecil. Dan di atas tadi menggunakan metode upper dan di bawah menggunakan metode lower. Baik, contohnya dari huruf kecil yaitu A hello world, print hello world, A titik lower, A titik lower dalam kurung balas kurung. Dan kita akan melihat hasil dari print dalam kurung A titik lower dalam kurung balas kurung. Hasilnya yaitu hasil dari print A titik lower dalam kurung balas kurung yaitu hello, word. Perbedaannya dengan nilai besar tadi, yang tadi itu menggunakan huruf besar dan pada huruf kecil ini menggunakan huruf kecil. Selanjutnya yaitu hapus spasi putih. Spasi putih adalah spasi sebelum dan atau sesudah teks sebenarnya. Dan seringkali Anda ingin menghapus spasi ini. Contohnya yaitu metode ini menggunakan metode strip dalam kurung atau menghilangkan spasi apapun dari awal atau akhir. Contohnya yaitu A sama dengan hello world, print A dalam kurung titik strip dalam kurung balas kurung atau tagar return hello world. Dan kita akan melihat hasil dari hapus spasi putih. Adapun hasil dari print A titik strip dalam kurung balas kurung yaitu hello world. Selanjutnya yaitu ganti string. Contoh metode ini menggunakan replace, menggunakan sebuah string dengan string lain.
Contohnya yaitu A sama dengan hello world, print dalam kurung A titik replace dalam kurung H, koma J, balas kurung. Adapun hasil dari contoh contoh tersebut atau contoh ini yaitu kita akan mengeceknya, yaitu menghasilkan yellow word, bukan bukan lagi hello world, yellow word, karena di sini terdapat koma dan titik dua dan kutip dua, dan kita melangkah ke selanjutnya yaitu pisahkan tali. Pisahkan tali di sini menggunakan metode split dalam kurung balas kurung, mengembalikan daftar di mana teks di antara pemisah yang ditentukan menjadi item daftar. Contoh dari metode ini menggunakan metode split dalam kurung balas kurung, membagi string menjadi substring jika menemukan contoh pemisah, atau contohnya yaitu A sama dengan hello world, print A titik split dalam kurung kutip atas kutip bawah, balas kurung tagar return dalam kurung hello world. Baik, kita akan melihat hasilnya yaitu, dan di sini print B menghasilkan hello kutip bawah kutip atas word tanda seru. Baik, selanjutnya yaitu string gabungan. Untuk string gabungan untuk string gabungan atau untuk menggabungkan dua string, Anda dapat menggunakan operator tambah titik. Contoh dari gabungan A dengan variabel B menjadi variabel C adalah sebagai berikut. Contohnya A sama dengan hello world, B sama dengan world, C sama dengan A tambah B atau print C. Dan di sini kita akan melihat hasil dari C sama dengan A tambah B dalam atau print C. Hasil dari print C adalah hello world atau gabungan dari A dan B dan C dan menghasilkan hello world. Selanjutnya yaitu contoh menambahkan spasi di antara keduanya. Dalam kurung tambahkan kutip dua titik. Contohnya yaitu A sama dengan hello world, B sama dengan world, C sama dengan A tambah titik dua, A tambah kutip dua tambah B atau print C, dan kita akan melihat hasil dari print C tersebut. Hasil dari print C adalah gabungan dari hello world, gabungan dari A, B dan C, dan akan menghasilkan print C, dan hasil dari print C adalah hello world. Selanjutnya yaitu boolean Python. Boolean memiliki salah satu dari dua nilai dalam kurung atau titik dua, true atau false. Nilai boolean dalam pemrograman Anda seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Anda dapat mengevaluasi ekspektasi apapun dengan Python dan dapat menggunakan salah satu dari jawaban true atau false. Saat ini membandingkan dua nilai ekspresi, dievaluasi, dan Python mengembalikan jawaban boolean. Contoh dari nilai boolean yaitu print dalam kurung 10 lebih kecil dari 9, print sama dengan dalam kurung 10 sama dengan 9, print sama dengan print dalam kurung 10 lebih besar sama dengan 9. Adapun kita akan melihat hasilnya yaitu print yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan yang pertama itu menghasilkan true, yang kedua menghasilkan false, dan yang ketiga menghasilkan false. Saat Anda menjelaskan kondisi dalam pernyataan if, Python akan mengembalikan true or false. Contohnya, cetak pesan berdasarkan kondisi true atau false. A sama dengan 200, B sama dengan 33. Dan if B dan if A dan B titik 2, print dalam kurung B is greater than A, else print dalam kurung B is not greater than A. Kita akan melihat hasil dari
contoh tersebut. Contohnya yaitu atau hasilnya B is not greater than A. Selanjutnya yaitu evaluasi nilai variabel fungsi ini bold. Dalam kurung memungkinkan Anda mengevaluasi nilai apapun dan memberikan Anda true atau false sebagai imbalannya. Contohnya evaluasi string dan angka. Print dalam kurung bold, dalam kurung hello, print dalam kurung bold dalam kurung 15. Dan kita akan melihat hasil dari dua print tersebut. Dan hasil dari dua print tersebut menghasilkan true. Selanjutnya yaitu contoh evaluasi dua variabel. X sama dengan hello, Y sama dengan 15. Yaitu print bold dalam kurung X, print bold dalam kurung Y. Dan kita akan melihat hasil print bold dalam kurung X dan print bold dalam kurung Y. Dan hasil dari keduanya yaitu menghasilkan true. Selanjutnya, kebanyakan nilai benar. Hampir semua nilai dievaluasi true jika memiliki semacam konten. String apapun adalah true kecuali string kosong. Nomor apapun adalah true kecuali nol. Daftar, tuple, set, dan kampus apapun adalah true kecuali yang kosong. Contohnya berikut ini mengembalikan true. Bold dalam kurung ABC, bold dalam kurung 123, bold dalam kurung apel, cherry, dan banana. Mari kita melihat hasilnya dan cobalah sendiri, dan semua hasilnya menghasilkan true dari tiga print di atas atau tiga print tersebut yang saya sebutkan tadi. Semua menghasilkan true. Selanjutnya beberapa nilai salah. Faktanya tidak banyak nilai yang bernilai false kecuali nilai kosong, sepertinya dalam kurung, koma kurung kotak, koma kurung kurawal, koma kutip, koma angka 0, koma dan nilai non. Dan tentu saja nilainya false bernilai false. Contohnya berikut akan mengembalikan false. Bold dalam kurung false, bold dalam kurung non, bold dalam kurung 0, bold dalam kurung kutip, bold dalam kurung bold dalam kurung menghasilkan kurung, bold dalam kurung menghasilkan kurung kotak, bold dalam kurung menghasilkan kurung kurawal. Dan hasilnya yaitu false. Hasil dari 7 print di samping ini yang telah saya sebutkan tadi semua menghasilkan false. Selanjutnya satu lagi nilai atau objek dalam hal ini dievaluasi menjadi false, dan itu adalah jika Anda memiliki objek yang dibuat dari kelas dengan len fungsi mengembalikan nol atau false. Contohnya kelas myClass dalam kurung titik 2, def underscore len underscore dalam kurung self balas kurung titik 2, return null. My object sama dengan myClass print dalam kurung bold dalam kurung my object my obj. Adapun contoh atau jawaban dari contoh tersebut adalah false. Jawaban dari codingan atau soal ini adalah semua bernilai false. Selanjutnya, fungsi dapat mengembalikan boolean. Anda dapat membuat fungsi yang mengembalikan nilai boolean. Contohnya cetak jawaban atau suatu fungsi. The function return true print dalam kurung my function. Marilah kita melihat hasil dari contoh fungsi yang dapatkan boolean atau contoh fungsi dapat mengembalikan boolean. Dan hasilnya yaitu true. Selanjutnya yaitu operator boolean. Operator boolean digunakan atau operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai pada contoh di bawah.
kita menggunakan tanpa operator untuk menjalankan dua nilai. Contohnya print dalam kurung 10 dalam kurung 5. Atau kita akan menjalankan contoh dari print dalam kurung 10 tambah 5, yaitu menghasilkan 15. Sama seperti tambah-tambah biasa, yaitu 10 tambah 5. Selanjutnya, Python membagi operator dalam dalam kelompok berikut. Yang pertama, operator aritmatika, yang kedua, operator penugasan, yang ketiga, operator perbandingan, yang keempat, operator logika, yang kelima, operator identitas, yang keenam, operator keanggotaan, dan yang ketujuh, operator bitwise. Operator aritmatika, operator aritmatika Python. Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika. Operator plus dalam namanya name education example x tambah y. Minus atau nama subtraction example x kurang y. Bintang multiplication x bintang y, atau garis selanjutnya garis miring nama division example x garis miring y. Selanjutnya persen dan namanya modulus example x modulus y. Selanjutnya x selanjutnya bintang 2 atau exponentation atau x exponentation y. Operator terakhir yaitu garis miring 2 atau floor division. Example x floor division y. Baik, selanjutnya yaitu Python if else. Pada Python if else atau kondisi Python dan penyertaan if, Python mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika. Yang pertama yaitu sama dengan, titik 2 A sama dengan B. Yang kedua yaitu tidak sama dengan, atau A tanda suruh sama dengan B. Yang ketiga kurang dari A lebih kecil dari B. Yang keempat kurang dari atau sama dengan, atau A kurang dari sama dengan B. Yang kelima lebih besar dari, A lebih besar B. Yang keenam lebih besar dari atau sama dengan, atau A lebih besar sama dengan B. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Paling umum dalam pernyataan if dan perulangan. Sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Contohnya, jika pernyataan A sama dengan 33, B sama dengan 200, atau if B lebih besar if lebih besar B, print dalam kurung B is greater than A. Marilah kita melihat hasil dari contoh tersebut. Hasilnya yaitu B is greater than A. Selanjutnya, dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dan penyimpan pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A karena A adalah 33 dan B adalah 200. Kita mengetahui bahwa 200 lebih besar dari 33, sehingga kita mengecek ke layar bahwa B lebih besar dari A. Lakukan. Python mengandalkan identasi dalam kurung spasi di awal baris untuk menentukan cakupan. Dalam kode bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk tujuan ini. Contohnya yaitu pernyataan if tanpa lakukan dalam kurung akan menimbulkan kesalahan. Ini contohnya sama seperti yang di atas tadi, hanya perbedaannya yaitu pada print. Pada printnya yaitu B is greater than A, you will greater an error. Oh, ini error dan tidak ada bedanya saja, cuman ini akan terjadi error. Selanjutnya yaitu elif.
Kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Contohnya, A sama dengan 33, B sama dengan 33. If B lebih besar sama dengan A, if B lebih besar sama dengan A, print dalam kurung B is greater than A. Elif A sama dengan B, print dalam kurung A and B are equal. Mari kita lihat hasil dari contoh tersebut. Hasilnya yaitu A and B are equal. Selanjutnya, dalam contoh ini A sama dengan B. A sama dengan B jika kondisi pertama tidak benar, tetapi kondisi elif benar jika kita mencetak ke layar bahwa A sama B. Kalau tidak, kata kunci else menangkap apapun yang tidak ditangkap oleh kondisi sebelumnya. A sama dengan 200, B sama dengan 33, atau if B lebih besar sama dengan A, atau print dalam kurung B is greater than A, elif A sama dengan B, print A and B are equal, else atau print A is greater than B. Marilah kita melihat hasilnya dan saya akan memunculkan atau mencontohkan hasil dan akan memunculkan hasil dari codingan contoh di atas. Hasilnya yaitu A is greater than B. Selanjutnya, dalam contoh A lebih besar dari B, maka kondisi pertama tidak benar. Kondisi elif juga tidak benar. Jika kita masuk ke kondisi else dan mencetak ke layar bahwa A lebih besar dari B. Dan Anda juga dapat memiliki else tanpa elif. Contohnya, A sama dengan 200, B sama dengan 33. If B lebih besar sama dengan A, print B is greater than A. Else atau print B is not greater than A. Hasilnya yaitu B is not greater than A. Selanjutnya, tangan pendek. Jika Anda hanya mempunyai satu pertanyaan untuk dieksekusi, Anda bisa meletakkannya di garis atau di baris yang sama dengan pernyataan if. Contohnya, satu baris pernyataan if. If atau A lebih besar B, titik dua print dalam kurung A is greater than B. Marilah kita melihat hasil dari if A lebih besar B, titik dua print. Hasilnya yaitu A is greater than B. Selanjutnya, tangan pendek lain. Tangan pendek di titik lain. Jika Anda hanya mempunyai satu pertanyaan untuk dieksekusi, satu untuk if dan satu untuk else, Anda dapat meletakkan semuanya pada baris yang sama. Contohnya, satu baris pernyataan if else. Sama dengan 2, B sama dengan 330. Print A, if A lebih besar dari B, else print B. Mari kita melihat hasil dari contoh di atas. Hasilnya yaitu B. Selanjutnya, Anda juga memiliki beberapa pertanyaan else pada baris yang sama. Contohnya, satu baris pertanyaan if else dan ketentuan A sama dengan 330, B sama dengan 330. Atau print dalam kurung A, if A lebih besar B, else 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 print dalam kurung kutip 2 sama dengan balas kurung if A sama dengan B, else print dalam kurung B. Mari kita melihat hasil dari contoh di atas. Hasil sama dengan, dan kata kunci N adalah operator logika dapat digunakan dan dapat digunakan untuk menggabungkan pertanyaan
kondisional. Contohnya, uji apakah A lebih besar dari B dan jika C lebih besar dari A. Dan selanjutnya itu kita akan menguji A sama dengan 200, A sama dengan 200, B sama dengan 33, dan C sama dengan 500. If A lebih besar B dan C lebih besar A, print dalam kurung both conditions are true. Marilah kita melihat atau saya akan memunculkan hasil dari contoh tersebut. Contohnya atau jawaban dari contoh di atas yaitu both conditions are true. Baik, selanjutnya atau kata OR kunci adalah kata operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Contohnya, uji apakah A lebih besar B jika A lebih besar dari C. A sama dengan 200, B sama dengan 33, dan C sama dengan 500. If A lebih besar B or A lebih besar C, print at last one of the condition is true. Selanjutnya, dan akan kita memunculkan hasilnya yaitu hasil dari if A lebih besar B or A lebih besar C, print dalam kurung at last one of the condition is true. Hasilnya yaitu sama seperti ini, at last one of the condition is true, dan di sini tidak memiliki kutip. Selanjutnya yaitu bukan kata not. Kuncinya adalah operator logika dan dapat digunakan untuk membalikan hasil pernyataan kondisional. Contohnya, uji apakah A tidak lebih besar dari B. A sama dengan 33, B sama dengan 200. If not A lebih besar dari B, print A is not greater than B. Adalah kita melihat hasil dari contoh tersebut. A hasilnya adalah A is not greater than B. Bersarang jika Anda dapat memiliki pertanyaan if di dalam if pertanyaan, ini disebut pertanyaan bersarang if. Contohnya, X sama dengan 41, if X lebih besar 10.2. Print dan X lebih besar 20.2, print and also above 20 tanda seru balas kurung, dan else print but not above 20 titik. Mari kita melihat hasilnya. Hasilnya yaitu above 10 and also above 20 tanda kutip, atau sorry bukan tanda kutip, tanda seru, and also above 20 tanda seru. Pertanyaan lulus. If pertanyaan tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu memiliki pertanyaan if yang tidak ada isinya, masukkan pas pertanyaan tersebut untuk menghindari kesalahan. Adalah A sama dengan 33, B sama dengan 200, atau if B lebih besar dari A, titik 2 pas. Marilah kita melihat jawaban dari contoh di atas, yaitu kosong, dan di sini terdapat tagar having a empathy if statement like this word rise an error with you the past statement. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.